Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Hendrik Suara, SIP MSOC SC, selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini. Baiklah, perkenalkan, saya Nur Hidayani dengan BP 1810842005 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, yang mana yang melatar belakang penelitian ini karena pemekaran daerah merupakan isu yang sangat menarik dan masif dilakukan di Indonesia. Pemekaran daerah tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, namun sampai pada tingkat pemerintahan terdepan, yaitu nagari. Pemekaran nagari didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Nagari, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Masifnya pemekaran nagari di Sumatera Barat dapat dilihat dari jumlah nagari di Sumatera Barat yang terus bertambah melalui proses pemekaran. Pada tahun 2020, BPS mencatat jumlah pemerintah setingkat nagari di Sumatera Barat sebanyak 1.159, yang mana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1.117. Kemudian pada tahun 2017, Kabupaten di Sumatera Barat mengusulkan pemekaran nagari, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Masifnya pemekaran nagari di Sumatera Barat dikarenakan pemekaran nagari ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pelayanan yang kurang efektif, pembangunan yang tidak merata, ketidakadilan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Namun di sisi lain, pemekaran nagari tidak jarang mengundang problematika sebagaimana pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, alasan pemilihan Kabupaten Pasaman Barat yaitu dikarenakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten dengan urutan ketiga di Indonesia yang telah menyelesaikan peta batas nagari, kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang telah menyelesaikan penetapan dan penegasan batas nagari, kemudian mendapatkan apresiasi pada tahun 2017 sebagai kabupaten paling unggul di Sumatera Barat dari segi prestasi pemekaran nagari. Kabupaten dengan jumlah nagari paling sedikit di Sumatera Barat, yaitu 19 nagari, satu-satunya kabupaten yang hanya memiliki satu nagari dalam satu kecamatan, dan termasuk dalam daftar 5 kabupaten terluas di Sumatera Barat. Selanjutnya, alasan pemilihan Kecamatan Sungai Aur dan Nagari Sungai Aur sebagai lokus penelitian, yaitu karena Kecamatan Sungai Aur merupakan kecamatan yang hanya memiliki satu nagari dalam wilayah kecamatannya, yaitu Nagari Sungai Aur. Kemudian Kecamatan Sungai Aur yaitu kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu 38.511 jiwa, dan wilayah yang luas, yaitu 420,16 km persegi. Kemudian dalam wilayah kecamatannya terdapat daerah terisolir yang sangat diprioritaskan untuk melakukan pemekaran. Pemekaran di Nagari Sungai Aur itu didasarkan oleh kompleksitas permasalahan, mulai dari pelayanan, pembangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Nagari Sungai Aur merupakan satu-satunya nagari definitif di Kecamatan Sungai Aur, sedangkan ke-6 nagari lainnya merupakan nagari persiapan, yang merupakan bagian dari pemekaran Nagari Sungai Aur. Penjelasan singkat mengenai pemekaran nagari, yang mana pemekaran nagari merupakan pemecahan dari satu nagari menjadi 2 atau lebih nagari. Yang mana pemekaran nagari Sungai Aur dimekarkan menjadi 7 nagari. Yang pertama yaitu Nagari Sungai Aur sebagai nagari induk, kemudian Nagari Persiapan Saling Kamuaro, Nagari Persiapan Ranah Malintang, Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Nagari Persiapan Awu Serumpun, dan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Awu Selatan. Yang mana tujuan dari pemekaran ini yaitu untuk peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini yaitu satu, adanya keterlambatan Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan status nagari persiapan menjadi definitif. Kemudian yang mana pada tahun 2016 pemekaran Nagari Sungai Aur ini sudah dirancang, dan pada tahun 2017 pemekaran Nagari Sungai Aur ini mendapatkan kode registrasi sebagai nagari persiapan. Namun sampai pada saat sekarang ini belum berubah menjadi
negari definitif atau negari baru. Kemudian manfaat atau dampak pemekaran negari Sungai Aur ini belum dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, yang mana masih banyak atau masih terdapat beberapa kelompok masyarakat ini yang masih mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan di negari Sungai Aur. Kemudian terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemekaran negari Sungai Aur, padahal pemekaran ini sudah ada dan sudah dirancang pada tahun 2016. Ketidaktahuan masyarakat ini juga menandakan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai pemekaran nagari. Kemudian kemampuan perangkat nagari dan sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama di nagari persiapan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pemekaran nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan tujuan menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pemekaran nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama manfaat teoritis, yang mana hasil penelitian ini memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu administrasi publik tentang efektivitas, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama mengenai efektivitas pemekaran nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu satu, bagi kalangan akademis, digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat pada kajian pemekaran nagari. Bagi instansi itu memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan pemekaran nagari, sedangkan bagi peneliti itu menjadi salah satu mekanisme berpikir ilmiah dengan menganalisis data dari objek yang akan diteliti. Kemudian pembahasan pada bab 2 tinjaman pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian Renti Yuliasari pada tahun 2021 tentang efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang merupakan suatu studi di Desa Kabu, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin. Yang kedua yaitu penelitian Ropiko Duri dan Mutia Rahma pada tahun 2020 tentang evaluasi pemekaran daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian Ivan Nasli dan Reni Nuraini pada tahun 2021 tentang analisis strategi komunikasi DPRD dalam pemekaran desa Nyalindung di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas Robert Duncan yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama adalah pencapaian tujuan, kemudian integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya skema pemikiran, yang mana skema pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kemudian adanya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Salingkang Maro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Awu Serumpun, Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Yang mana teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori efektivitas pemekaran oleh Robert Duncan yang terdiri dari 3 variabel. Pertama pencapaian tujuan, kedua integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang diinginkan di mana hasil yang terjadi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian efektivitas program yaitu merupakan suatu pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut dapat mencapai tujuan program. Kemudian pemekaran nagari yang merupakan pemecahan dari satu nagari menjadi 2 atau lebih nagari. Selanjutnya definisi operasional yang dalam mengukur efektivitas pemekaran nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan 3 variabel. Yang pertama variabel pencapaian tujuan yang terdiri dari 3 indikator yaitu kurun waktu pelaksanaan, pencapaian sasaran, dan dasar hukum. Kemudian variabel kedua yaitu integrasi dengan 2 indikator yaitu prosedur dan sosialisasi, dan selanjutnya ada adaptasi dengan 2 indikator yaitu peningkatan kemampuan sarana dan prasarana. Pada bab 3 metode penelitian yaitu pendekatan dan desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan dan desain penelitian kualitatif deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling,
Peranan teliti sebagai instrumen kunci. Proses penelitian yang pertama merumuskan masalah, memilih lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan penelitian. Selanjutnya unit analisis dan penelitian ini yaitu lembaga pemerintah negari Sungai Awu sebagai negara induk yang melakukan atau yang merealisasikan pemekaran nagari. Kemudian teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan selanjutnya adalah teknik kiapsan data menggunakan triangulasi. Pada bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Berikut adalah peta Kabupaten Pasaman Barat, yang mana Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Kabupaten Pasaman Barat ini terdiri dari 11 kecamatan dan 19 nagari. Kemudian nagari Sungai Awu, sebelum pemekaran, nagari Sungai Awu merupakan nagari dengan luas 420,16 km persegi yang terdiri dari 22 jorong dengan jumlah penduduk yang tinggi yaitu 35.423 jiwa. Sedangkan setelah pemekaran, nagari Sungai Awu ini memiliki luas 125 km persegi yang terdiri dari 6 jorong dengan jumlah penduduk yaitu 8.326 jiwa. Selanjutnya yaitu bab 5 temuan dan analisis data. Yang pertama ada variabel pencapaian tujuan, yang mana variabel pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama kurun waktu pelaksanaan, yang kedua pencapaian sasaran, dan dasar hukum. Pada kurun waktu pelaksanaan, ini dilihat dari pelaksanaan pemekaran nagari sesuai dengan target pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan berdasarkan target dari pemerintah Kabupaten Pasaman itu sendiri. Yang mana pelaksanaan pemekaran nagari Sungai Awu itu mengalami keterlambatan baik dari segi ideal sesuai dengan undang-undang maupun dari target pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu dijelaskan bahwa idealnya nagari persiapan berubah status menjadi nagari definitif dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Sedangkan target dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman itu menargetkan pemekaran nagari akan terrealisasi dalam jangka waktu 2 tahun setelah dilantiknya perangkat nagari persiapan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran nagari Sungai Awu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, dimulai dari rancangan pemekaran nagari pada tahun 2016, kemudian mendapatkan kode registrasi sebagai nagari persiapan pada tahun 2017, dan sampai sekarang yaitu tahun 2022, nagari persiapan belum berubah status menjadi nagari definitif. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga pemerintah lebih berfokus pada penanganan COVID-19 termasuk dalam hal anggaran dan pemekaran. Kemudian indikator yang kedua yaitu pencapaian sasaran. Sasaran dari pemekaran nagari Sungai Awu itu yaitu peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan nagari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen proposal pemekaran nagari Sungai Awu. Pada poin pertama yaitu pelayanan publik. Pemekaran nagari ini meskipun statusnya masih sebagai nagari persiapan, tetapi sudah dapat membantu dalam memudahkan pelayanan masyarakat. Melalui nagari persiapan, masyarakat tidak perlu lagi mengakses pelayanan administrasi surat menyurat selain dokumen pernikahan dan pertanahan ke negari induk yang menempuh jarak yang jauh terutama bagi masyarakat Jorong Sikilang. Kemudian pada poin pembangunan sebelum dan setelah pemekaran nagari dilakukan belum memberikan dampak yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan status pemekaran masih dalam status nagari persiapan, sehingga dana atau anggaran yang ada di nagari Sungai Awu masih menggunakan anggaran yang lama, yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah, sehingga untuk melakukan pembangunan belum bisa dilakukan secara merata ke 22 jorong di Sungai Awu. Selanjutnya yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan. Terdapat beberapa perubahan tata kelola pemerintahan sebelum dan setelah pemekaran nagari Sungai Awu yang ditandai dengan adanya nagari persiapan. Sebelum masyarakat melakukan pengurusan dokumen, mereka terlebih dahulu berhadapan dengan nagari persiapan, kecuali permasalahan-permasalahan yang ingin diurus tersebut tidak bisa dikelola oleh nagari persiapan. Barulah berurusan dengan nagari induk.
Melalui nagari persiapan sangat membantu pemerintah nagari Sungai Au dalam menata pemerintahannya. Untuk nagari Sungai Au sendiri itu sekarang lebih berfokus pada 6 kejorongan. Sedangkan 16 kejorongan tersebut sudah tersebar ke wilayah nagari persiapan masing-masing. Selanjutnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Pemekaran nagari yang terjadi di Sungai Au sedikit banyaknya sudah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mandiri, memiliki kompetensi yang memadai sehingga menjadi dasar dalam mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri. Namun belum maksimal karena terkadang terkendala anggaran yang menyebabkan pelatihan atau pemberdayaan hanya dilakukan beberapa kali sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian peluang kerja, yang mana pemekaran nagari sangat berdampak terhadap peluang kerja. Setiap nagari persiapan terdiri dari 6 perangkat nagari dan jika definitif nantinya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.800 jiwa. Selanjutnya yaitu dasar hukum, yang mana hampir semua perangkat nagari Sungai Au dan nagari persiapan sudah memahami dasar hukum pemekaran nagari karena hal itu merupakan dasar dalam bertindak agar pemekaran nagari ini dapat terwujud dan tidak menyalahi aturan yang ada. Dan pemekaran nagari di Sungai Au itu sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Kemudian variabel integrasi yang terdiri dari 2 indikator, yang pertama prosedur, yang kedua proses sosialisasi. Prosedur pemekaran nagari Sungai Au ini dimulai dengan adanya aspirasi masyarakat. Kemudian dilakukan musyawarah untuk membahas kelanjutan dari aspirasi tersebut hingga terbentuklah tim pemekaran tingkat nagari. Selanjutnya mempersiapkan segala persyaratan pemekaran mulai dari pendataan warga, pembuatan proposal pemekaran yang nantinya akan diajukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Setelah disetujui, maka keluarlah peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 38 tahun 2017 tentang pembentukan nagari persiapan di Kecamatan Sungai Au. Tahap selanjutnya dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan PJ atau pejabat wali nagari persiapan yang diikuti dengan pengangkatan perangkat nagari persiapan hingga pemekaran nagari Sungai Au sudah sampai pada tahap sekarang ini dan sudah menyelesaikan segala persyaratan pemekaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu proses sosialisasi. Sosialisasi pemekaran nagari lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah nagari persiapan serta jorong-jorongnya. Kemudian bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa kegiatan musyawarah sebelum pemekaran nagari, penyampaian secara langsung ketika ada kegiatan di pejorong ataupun di nagari persiapan, melalui penyampaian secara lisan dari satu atau beberapa masyarakat ke masyarakat lain, maupun melalui media online seperti Facebook. Tidak hanya itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan sosialisasi melalui website Kominfo dan melalui website resmi Kabupaten Pasaman Barat itu sendiri. Melalui sosialisasi yang dilakukan, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui informasi mengenai pemekaran nagari, meskipun sosialisasi pemekaran nagari ini belum 100% menyentuh seluruh masyarakat nagari Sungai Au. Berikut merupakan gambar mengenai bukti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu variabel adaptasi, yang mana variabel adaptasi ini terdiri dari 2 indikator. Yang pertama peningkatan kemampuan. Pemekaran nagari cukup berdampak terhadap peningkatan kemampuan perangkat nagari dalam menjalankan tugasnya. Walaupun dampak yang diberikan tidak begitu besar karena hampir semua perangkat nagari Sungai Au sebelum pemekaran sudah memiliki kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing. Peningkatan kemampuan perangkat nagari dilihat dari adanya pelatihan-pelatihan, kemudian adanya kegiatan briefing yang dilaksanakan secara rutin setiap paginya, yang mana sebelum pemekaran nagari kegiatan briefing tersebut tidak pernah dilaksanakan karena mereka selalu disibukkan dengan tugas yang belum selesai pada hari sebelumnya dan tugas yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di negara Sungai Au tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan karena anggaran yang disediakan masih merupakan anggaran lama. Namun untuk menyelenggarakan pemerintahan sudah cukup dan memadai. Begitupun sarana dan prasarana di negara persiapan yang bisa dikatakan tidak selengkap di negara Indo atau negara Sungai Au, namun sudah memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini dikarenakan pemerintah negara persiapan hanya menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi serta mempersiapkan segala hal yang dirasa perlu dalam meningkatkan status negara persiapan sehingga sarana dan prasarana baik di negara Sungai Au sebagai negara induk dan negara persiapan sudah memadai berdasarkan ukuran masing-masing.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemekaran nagari Sungai Aur sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya. Meskipun pemekaran nagari Sungai Aur masih dalam tahap nagari persiapan dan menunggu kode registrasi desa, namun sudah mampu memberikan dampak yang positif di berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan di nagari Sungai Aur, berkurangnya angka pengangguran atau terbukanya lapangan pekerjaan, lebih tertatanya pemerintahan nagari Sungai Aur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan hubungan kerjasama satu sama lain. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai seperti kode registrasi desa dan pemerataan pembangunan yang mana sifatnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sehingga jika telah mendapatkan kode registrasi maka anggaran juga semakin bertambah yang pada akhirnya pemerataan pembangunan dapat terwujud. Kemudian saran dari penelitian ini yang pertama yaitu saran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama baik antara nagari Sungai Awu dengan nagari persiapan, antar nagari persiapan ataupun kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan pemerintah pusat, sehingga keseriusan dalam memekarkan nagari benar-benar terlihat dan informasi juga lebih mudah tersampaikan secara menyeluruh, serta diharapkan dapat mempercepat proses pemekaran nagari dan adanya kepastian mengenai kapan kode registrasi kode registrasi desa tersebut bisa diresmikan atau dikeluarkan. Kemudian saran bagi masyarakat yang terdampak pemekaran nagari ini untuk bisa memahami terlebih dahulu urgensi dari pemekaran nagari Sungai Aur agar dapat memudahkan semua pihak, terutama perangkat nagari Sungai Aur dalam memberikan pelayanan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pemekaran nagari diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi mengenai pemekaran nagari. Dan pemekaran nagari merupakan topik, karena pemekaran nagari ini merupakan topik yang sangat luas, sehingga peneliti selanjutnya juga bisa mengkaji pemekaran nagari dari fokus yang berbeda, salah satunya dari segi implementasi pemekaran nagari. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi skripsi dari saya. Salah dan jagalnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.